Bagaimana sih caranya gitu supaya kita mendapatkan pendampingan dari Allah ya, kita mendapatkan pertolongan dari Allah, penguatan dari Allah. Pertama, ternyata kita temukan di kisah manusia yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Artinya ini ujian yang semenjak manusia pertama itu sudah ada. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu diperintahkan turun ke bumi setelah pelatihan di surganya selesai, kulna bitu minha jami'ah. Turunlah kalian semuanya dari surga ini. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan. Subhanallah. Kata Allah, ya, jika datang ya fa imma ya'tiyannakum, apabila datang kepada kalian hudan ya, ya petunjuk minni. Nah, ini minninya ada di depan. Kalau normalnya kan dia di belakang. Fa imma ya'tiyannakum hudan minni. Nah, itu normalnya. Tapi mininya mini itu dari aku artinya ya. Dari Allah, dari aku. Maju ke depan muqaddam. Ya, artinya hati-hati ya ketika ada petunjuk, pastikan itu petunjuk dari Allah. Maka kata Allah, ya, barang siapa yang tabi'ah hudai, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan atas mereka. Ini unik ya. Ya, famannya itu man itu satu ya, tapi eh, di bawahnya itu jamak ya. Kalau khaufun alaihim, Masya Allah ya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi kunci yang pertama adalah ikutilah petunjuk Allah. Jadi guncangan sehebat apapun, kalau kita mengikuti petunjuk Allah, kita mencari solusinya dari petunjuk Allah, insya Allah akan berhasil dilewati. Kan banyak ya keyakinan orang yang ketika ditimpa masalah, kemudian secara random gitu ya, membuka ayat apa saja dalam Quran, ternyata disitulah jawabannya, disitulah solusi dari permasalahannya. Itu padahal dengan random, dengan acak gitu. Bagaimana dengan orang yang secara sistematis mempelajari Al-Quran? Maka dia punya stok ya, stok hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah yang sebelum datangnya ujian dia sudah siap gitu. Sehingga bisa jadi ujian itu datang dia nggak ngerasa itu sebagai ujian gitu. Ya, subhanallah ya. Bagi yang lain itu ujian gitu, itu menghasilkan khauf. Bagi yang lain itu menghasilkan huzn gitu. Tapi karena dia sudah prepare, dia sudah punya stok gitu ya. Bahkan juga itu menjadi tameng yang melindungi dia. Datang itu ujian khaufnya, tapi dia nggak ngerasa gitu. Kayaknya biasa-biasa aja sih menghadapi apa misalnya anak naik sekolahnya gitu ya. Kayaknya biasa-biasa aja sih gitu ya. Ya ditinggal ya oleh misalnya ya, ditinggal oleh karyawannya misalnya, ditinggalkan oleh muridnya, ya biasa-biasa aja gitu. Karena ya faman tabi'ah hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, kita kan merindukan badai itu datang tapi kita sudah siap. Ya, kita sudah siap. Nah, faman tabi'ah huda. Ini dalam bahasa Arab saya kasih warna beda karena ini ada konsep dalam bahasa Arab namanya jumlah syartiyah, kalimat bersyarat. Jika A maka B. Ya, jika A maka B. Ya, if then gitu. Ya. Nah, apa A-nya? Tabi'ah hudai, mengikuti ya petunjuk Allah. Jika mengikuti petunjuk Allah, maka nah itu hasilnya gitu. Bisa dipahami ya? Subhanallah. Ya. Dan ini perhatikan, ini termasuk jenis fiil apa? Fiil madi ya. Fiil madi bayangkan. Beda dengan fiil mudhari. Fiil mudhari itu memberikan pesan istimror, berkelanjutan, berkali-kali gitu. Sedangkan fiil madi ya salah satu maknanya adalah sekali ya. Jadi nggak, orang ketika nggak banyak-banyak ya mengikuti petunjuk ya sekali saja itu akan menghasilkan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tabi'ayat ba'u gitu. Jadi bukan eh, faman yatba ya. Bukan begitu. Ya, tidak menggunakan fi'il mudhari gitu. Tabi'ah gitu. Betapa sayangnya Allah ya gitu. Cukup kamu itu serius ya mencari petunjukku, sekali aja kamu melakukan itu, maka itu akan
karena barokahnya petunjuk Allah itu, maka itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang berkelanjutan terus-menerus, ya, dan kamu nggak bisa stop gitu dengan itu, ya, nggak bisa menghentikannya saking ya, luar biasa ya. Penambahan ya, ziyadatul khairnya, penambahan kebaikannya itu, ya. Nah ini, jadi yang pertama memang ini semenjak Nabi Adam, ya. Maka ketika kita mengalami al-khauf, awal huzn, ya, takut, khawatir atau sedih, cobalah ya kita kembali kepada Allah, cobalah kita baca petunjuk Allah, kemudian kita buka hati kita, ya, kita meminta kepada Allah ya, dengan penuh kejujuran gitu ya. Ya Allah, tambahkanlah pemahaman. Ya Allah, berikanlah apa namanya cahayamu, berikanlah pemahaman, berikanlah kekuatan. Nah itu insya Allah ya kita yakin ya, karena Allah tidak akan menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu yang pertama. Kemudian dari beberapa saya ambil lagi karena ada pengulangan juga. Yang kedua di Al-Baqarah 262. Ya, di situ nanti ada dua juga temanya sama. Tentang apa? Berinfak. Ya. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya fisabilillah, kemudian dia melupakannya gitu, nggak nginget-inget lagi gitu. Ya udah, pokoknya infak fisabilillah sudah. Ya, apalagi nanti nyebut-nyebut gitu ya. Nah itu orang yang seperti itu, maka akan Allah balas dengan pahala. Saking besarnya pahalanya itu Allah nggak nyebut berapa lipat gandanya, itu nggak sebut ya. Lahum ajurhum inda rabbihim. Pokoknya di sisi Tuhan mereka itu ada balasan pahalanya, ya. Saking besarnya, saking banyaknya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Subhanallah ya. Saya merenungkan kenapa dalam kondisi orang itu sedang menerima badai dalam kehidupannya, kok solusi Qur'annya itu berinfak, keluarkan asetmu gitu. Subhanallah. Ini rahasia sedekah ya, yang harus kita yakini. Ya, karena dengan bersedekah itu dalam kondisi yang kita sedang diuji gitu ya, itu menunjukkan bagaimana komitmen ya, komitmen kita untuk berkontribusi, ya. Kemudian juga tidak terhalang dengan kondisi pribadi yang juga sedang ada musibah gitu, ya. Dan disitulah menunjukkan orang tidak takut kehilangan gitu, ya. Ya, makanya balasannya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, kemudian berikutnya di Al-An'am, ya, faman amana wa aslaha, barang siapa, ini juga memakai jumlah syartiyah ya, if then, ya, barang siapa yang beriman wa aslaha dan melakukan suatu perbaikan, ya, aslaha yuslihu islahan bahwa muslihun, ya. Jadi dia peduli gitu ya, peduli terhadap sesuatu yang dia lihat rusak, kemudian dia berusaha untuk melakukan perbaikan sebatas apa yang dia mampu. Wa aslaha. Ya, masih ingat ya kisahnya Rojulun Yas'a di surat Yasin. Melihat kerusakan suatu kota yang nggak mau beriman, padahal sudah ada tiga nabi di situ, tergerak gitu. Nah, itu aslaha gitu. Ya, seperti itu. Maka orang seperti ini, ya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, ya kamu akan ditolong. Ya. Innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah tuh dalam kondisi menolong hambanya selama hambanya itu menolong ya, saudaranya yang lain. Berikutnya adalah ya, di surat Az-Zukhruf, ya ibadi la khaufun alaikum la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Ini dengan mukhatab ya. Ya, karena menunjukkan kedekatan, ya, Allah memanggil hambanya ya ibadi, saking dekatnya, ya, saking dekatnya
Maka di sini ada satu huruf yang dibuang. Ibadi ini ada satu huruf yang dibuang. Aslinya adalah di gitu, ada ya, ya ibadi panjang. Ya ibadi, ya. Wahai hamba-hambaku gitu. Ininya dibuang. Saking Allah ingin dekat dengan hamba-hambanya itu. Ya. Hamba yang senantiasa mendekat kepadanya, ya. Allah jauh lebih pengen dekat lagi dengan hambanya gitu. Ya, ya ibadi la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Jadi orang ya yang berusaha ya mendapatkan gelar abdihi ya hambanya, mendapatkan gelar min ibadi rahman termasuk hamba-hamba ar-Rahman, mereka lah yang akan mendapatkan ya jaminan terbebas ya dari khauf dan juga huzan. Ya. Baik, terakhir kita temukan di surat Al-Ahqaf, ya, surat yang ke-46. Ini indah sekali, ya, korelasinya sangat kuat, ya. Bicara tentang apa? Istiqomah, persistensi, konsistensi, ya, istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di orang-orang yang mendeklarasikan ya, Rabbuna Allah. Rabb kami adalah Allah. Ya, ini juga butuh pembahasan ya tentang kalimat ini ya, Rabbuna Allah. Kemudian istiqomah dengan itu, maka orang yang istiqomah seperti ini, ya, dia akan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jadi eh, ini beberapa how to-nya ya, ternyata kembali ya kepada substansi ya, keimanan, ketakwaan, kemudian amal soleh, ya. Kemudian juga apa namanya keistiqomahan.